Kira-kira gimana sih cara ngedownload sertifikat UTBK 2023 kali ini? Penasaran kan? Cek video kali ini ya. Mau belajar ujian mandiri buat PTN tujuan kamu? Ikut kelas online di GP Media aja. Ada kelas IPB, UI, UNJ, Unpad, dan lain-lain. Harganya mulai dari 175.000, kalian udah dapet e-book, dan gratis pakai tryout juga loh. Yuk daftar sekarang. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout gratis ujian mandiri di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. GP Media lagi buka tryout online buat kamu yang mau masuk PTN ternama dan sekolah kedinasan seperti IPB, STAN, UI, ITB, UGM, Unpad, UNJ, dan masih banyak lagi. GP Media juga punya paket tryout SNMPTN Barat dan UMPTKIN juga loh. Harganya mulai dari 25.000 aja, kalian udah dapat video pembahasan teks, dan prediksi kelolosan. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Udah pengumuman dan sekarang udah masuk dalam tahapan pengunduhan sertifikat UTBK 2023. Kalau kalian tahu, kalian bisa melaksanakan pengunduhan sertifikat dari skor UTBK kamu dari mulai tanggal 26 Juni ini sampai nanti tanggal 31 Juli. Jadi buat teman-teman nih yang mau melakukan download sertifikat skor UTBK bisa dilakukan mulai dari sekarang. Seperti biasa, kamu harus masuk ke dalam website resminya SNPMB dulu, yaitu di snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Nanti akan muncul tuh ya tampilan seperti ini. Kemudian kalau kamu udah masuk nih ke dalam website yang akan sebutin tadi, kamu tinggal klik portal SNPMB. Nanti akan masuk ke dalam sini. Kemudian kamu tinggal klik masuk aja. Kalau kamu sudah masuk ke dalam akun SNPMB-nya, kamu tinggal klik aja yang bagian pendaftaran UTBK atau SNBT ini. Kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini dan kamu tinggal lihat bagian sertifikat hasilnya. Jadi di sini nanti kan ada tampilan sertifikat hasil. Kemudian kalau misalkan udah ada tampilan sertifikat hasil seperti ini, kamu tinggal klik aja unduh sertifikat hasilnya. Nah, nanti setelah kamu udah selesai untuk melakukan unduh sertifikat hasil UTBK, kamu akan ada tampilan sertifikat hasil seperti ini. Di tampilan sertifikat hasil seperti ini, kamu cek lagi nama kamu, tempat tinggal, dan lain-lainnya. Di sini akan ada hasil skor UTBK kamu. Jadi, tanggal pelaksanaan UTBK kamu tuh tiap orang juga kan beda-beda tuh ya. Ada juga yang sama. Nah, tapi skor ini pasti beda-beda semua. Skor yang ditampilkan itu hanya skor tiap subtes aja. Jadi nggak langsung hasil skor rata-ratanya. Hanya skor tiap subtes seperti yang ada di tampilan ini aja ya. Skor tiap subtes ini itu bisa kamu cari rata-ratanya sendiri. Jadi tinggal kamu jumlahin aja semua ya. Kamu jumlahin semua. Terus nanti kamu bagi 7. Oke, nanti akan dapat nilai rata-ratanya. Nanti kakak contohin aja untuk ini setelah dijumlahin semua dan dibagi 7, itu dia dapat skornya 673. Ini adalah skor rata-ratanya dia. Jadi skor rata-rata itu kamu hitung sendiri ya. Nah, sertifikat hasil UTBK ini bisa kamu pergunakan untuk seleksi mandiri ke PTN-PTN yang menggunakan jalur UTBK. Nah, tapi kamu harus cek lagi tuh karena ada juga PTN-PTN yang nggak cuman hanya jalur skor UTBK doang, kamu tetap harus mengikuti ujian ataupun seleksi tertulisnya. Oleh karena itu, kamu pastikan lagi tuh, kamu mau ikutin seleksi mandiri yang mana, kemudian kamu cari tahu informasi terkait minimal skor di jurusan yang kamu ambil. Kalau misalkan kamu dapat skornya, semisalnya dapat skornya nih 673, terus kamu kemarin gak lolos di UTBK kali ini, bisa jadi jurusan yang kamu ambil itu memerlukan skor yang lebih tinggi. Nah, kalau kamu udah dapat skor seperti ini, kamu bisa menggunakan skor kamu dan pilih jurusan untuk seleksi mandiri yang bisa mencukupi sesuai dengan skor yang sudah ada. Jadi kalau untuk aman ya, nanti di seleksi mandiri kamu lewat skor UTBK kamu udah dapat nih skornya segini, berarti kamu cari jurusan-jurusan yang memungkinkan kamu untuk bisa memenuhi
skor kamu ini. Jangan lagi kamu taruh jurusan yang ketinggian dari skor yang udah kamu dapatkan. Bisa jadi kamu itu cuma salah strategi aja pada saat kamu tuh nggak lolos UTBK. Jadi jangan khawatir ya semuanya sahabat GP, bukan berarti kamu bodoh atau kamu tuh ngerasa diri kamu kok aku kerasanya kayak bego banget ya kak dapetnya segini. Jangan sampai kamu ngerasa kayak gitu, karena selama kamu bisa mendapatkan skor sekitar 500 sampai 600-an ini, kamu bisa pergunakan skor ini dengan sebaik-baiknya untuk melanjutkan tes kamu di seleksi mandiri, apalagi yang menggunakan skor UTBK seperti ini. Selain itu, skor UTBK ini juga akan dipergunakan oleh kamu untuk pendaftaran sekolah kedinasan. Seperti contohnya STAN ya, kalau kamu mau mendaftarkan STAN, minimal skor UTBK kamu itu harus 600. Jadi kalau seperti ini skornya dia itu kan 673 ya, berarti karena dia sudah memenuhi minimal skor dengan nilai rata-rata 600 minimalnya, berarti dia juga bisa menggunakan sertifikat hasil UTBK ini untuk mendaftarkan diri dia ke STAN. Selain itu ada juga beberapa perguruan tinggi swasta yang pendaftarannya cukup hanya cantumkan skor UTBK kamu aja. Jadi kalau misalkan skor UTBK kamu ini cukup tinggi dengan 673 ini, kamu bisa daftarkan diri kamu ke perguruan tinggi swasta yang menggunakan skor UTBK pada saat proses penerimaan atau pendaftarannya. Selain itu, buat kamu juga yang sudah diterima di SNBT kemarin, ada beberapa PTN yang tetap memerlukan sertifikat hasil UTBK kamu pada saat proses daftar ulang nanti. Cek baik-baik kelengkapan-kelengkapan kamu untuk proses selanjutnya. Tujuan kamu nanti mau apa nih? Apakah nanti kamu sekalian mau daftar nih, aku mau coba-coba daftar di seleksi mandiri ini atau itu. Tapi usahakan cantumkan jurusan yang sesuai dengan skor UTBK yang kamu dapatkan. Jangan lagi kamu naruh jurusan yang terlalu tinggi. Kalau misalkan nih, kamu cuma hanya skor rata-ratanya 673, tapi kamu memaksakan diri banget untuk ngambil jurusan yang minimal skornya itu 700, misalkan kayak kedokteran gitu. Nah, itu kan minimal skornya itu 700 ya, apalagi jurusan kedokteran di PTN-PTN favorit. Nah, daripada kayak gitu mending kamu cari aja jurusan yang lain, misalkan jurusan kesehatan masyarakat yang di bawah itu, atau mungkin jurusan gizi yang di bawah kedokteran gitu ya, yang nggak beda-beda jauh dengan bidang kesehatan. Nah, carilah jurusan yang memang sesuai dengan skor UTBK kamu. Dari situ kamu bisa punya gambaran tuh nanti apakah kamu memiliki peluang atau tidak pada saat seleksi mandirinya. Nah, ini sebenarnya adalah sertifikat dari salah satu murid kakak nih. Kalau kalian tahu nih, ada juga sertifikat dari murid kakak yang lain ya. Skornya itu kamu bisa lihat sendiri rata-rata 500 sampai 600 ya. Terus ini juga yang lain ya, sekitar 600, 700, 600. Nah, jadi mereka ini selalu mengikuti tryout-tryout dari GP Media. Apalagi kalau kalian itu nontonin video-videonya GP Media. Selain kalian nontonin, kalian juga berlatih lewat tryout-tryout yang ada di GP Media. Itu akan membantu kalian banget untuk melatih diri kalian, sehingga pada saat nanti kalian itu ujian, kalian punya gambaran tersendiri untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan dari skor itu juga kamu bisa menganalisis jurusan yang kira-kira sesuai dengan kemampuan kamu. Karena strategi untuk pemilihan jurusan itu merupakan bagian dari peluang kelolosan kamu juga. Jangan sampai kamu itu skornya tinggi tetapi malah ternyata kamu gak lolos. Itu artinya kamu kurang tepat tuh dalam melakukan strategi pada saat kemarin memilih jurusan. Untuk kali ini sekarang saat kamu mau memilih jurusan di seleksi mandiri dengan menggunakan skor UTBK kamu pilihlah jurusan-jurusan yang memang sesuai dengan kemampuan kamu. Bahkan salah satu murid kakak, dan dia itu bukan dari SMA negeri ya, dia itu PKBM ya, yang ngambil paket C juga, dia bisa lolos UTBK 2023 kali ini dan mendapatkan skor sekitar 500 sampai 600 ini ya, rata-ratanya aja kamu bisa lihat ya di sini. Jadi bukan berarti kamu itu apakah aku homeschooling atau misalkan aku ngambil paket C, aku nggak memiliki peluang yang sama, karena dia juga waktu itu pertanyaannya seperti itu ke kakak. Kamu memiliki peluang yang sama aja. Jadi UTBK itu atau SNBT itu setara semuanya. Mau kamu itu dari paket C atau homeschooling sekalipun, kamu dari pesantren sekalipun, itu kamu memiliki kesempatan yang sama untuk bisa melanjutkan kuliah kamu di PTN-PTN favorit impian kamu semua. Jadi kamu jangan minder cuma hanya karena itu. Kamu tunjukkan yang terbaik yang bisa kamu lakukan.
lakukan. Kalau misalkan masih belum lolos juga, artinya atur lagi strategi dengan tepat dan sebaik-baiknya. Hati-hati ya, jangan hanya sekedar mengandalkan skor aja, tapi tetap andalkan juga strategi kamu yang sesuai dengan skor yang kamu dapatkan. Dan jadikan kegagalan yang kemarin itu sebagai patokan kamu untuk memperbaiki diri dan menggapai impian kamu ke depannya. Jangan jadikan itu suatu halangan, karena kamu adalah orang yang bisa untuk menggapai impian kamu. Jangan sampai kamu ngerasa kok kayak teman-teman aku lolos terus aku enggak, dan ya mungkin aku bego kah atau apa. Jangan sampai kamu berpikir kayak gitu. Sayang banget kamu cuma bergumpal dengan pemikiran-pemikiran negatif seperti hal kayak gitu yang malah tidak memajukan kamu untuk kedepannya. Skor UTBK yang kamu dapatkan setelah mengunduh sertifikat ini, kamu jadikan patokan itu untuk mengatur strategi lagi ke depannya. Apalagi setelah kamu unduh, skor kamu tuh sebenarnya mumpuni dan skor kamu juga bisa untuk lolos di PTN yang kamu pengenin. Jadi jangan patah semangat nih buat sahabat GP dan semua teman-teman yang nonton. Lakukan strategi yang benar-benar sesuai dan tepat dalam pemilihan jurusan. Jadi buat sahabat GP semua, kalau misalkan kalian tahu bahwa pada saat seleksi mandiri nanti itu nggak cuman hanya skor UTBK aja, tetapi memerlukan ujian tesnya, kamu juga bisa latihan lagi lewat tryout GPpedia nih, karena kita tuh ada juga beberapa PTN untuk tryout seleksi mandiri PTN tersebut. Tunjukkan kemampuan kamu itu udah sesuai dengan target yang kamu capai. Atau kamu juga bisa ikutin kelas-kelas online dari kita. Kalau kamu bingung lagi nih, Kak, aku udah nggak tahu lagi harus belajar gimana, karena ini ada soal TKA nih, Kak, yang beda banget sama UTBK kemarin. Kamu bingung mulai belajar dari mana? Kamu bisa belajarnya lewat kelas online yang disediakan oleh GP Media. Jika kamu bisa mengatur strategi dengan tepat dan mengembangkan kemampuan kamu dengan baik, Kakak yakin banget impian kamu juga akan tercapai. Semoga aja video ini bermanfaat ya buat kamu semua, para sahabat GP dan teman-teman yang nonton ini. Sampai sini dulu aja video dari kakak. See you in the next video. Dadah!